Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali di acara kajian rutin yang diselenggarakan oleh PKS TV Bandung, kajian Hadis Riyadhus Shalihin. Insyaallah di sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, kajian kita di bab ke-33. Bab ke-33 ini adalah bab tentang lemah lembut kepada anak-anak yatim, anak perempuan, orang-orang lemah, orang-orang miskin, dan rendah hati terhadap mereka. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam dinur rahmati war ra'fati wal mahabbah. Islam adalah agama kasih sayang. Islam adalah agama yang penuh dengan kelembutan. Islam adalah agama yang penuh dengan kebaikan dan kasih sayang dan kecintaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita sebagai umatnya untuk berbuat baik kepada siapapun. Wabil khusus adalah kepada orang-orang lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan kebaikan itu lebih utama dan lebih sempurna. Di antaranya adalah yang harus kita melakukan kebaikan itu adalah anak-anak yatim, anak perempuan, orang lemah, orang miskin. Dan kita tentu harus selalu rendah hati terhadap mereka. Yang pertama adalah kenapa anak yatim? Anak yatim itu maknanya kata para ulama adalah anak kecil yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum dia mencapai balik, itu adalah anak yatim. Kalau anak yang ditinggal wafat oleh ibunya sedangkan ayahnya ada, maka itu bukan termasuk anak yatim. Ini adalah kaitan dengan ini. Jadi anak yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum dia balik. Kalau sudah balik, maka dia sudah tidak disebut yatim lagi. Kenapa dia disebut yatim? Karena kesendiriannya. Yatim artinya adalah sendiri. Karena anak kecil yang belum balik ini harus mencari penghidupan sendiri. Padahal ia tidak mampu untuk mencari penghidupan. Sehingga wajar kalau anak-anak yatim ini adalah perlu kita sayangi. Perlu kita berbuat baik kepada anak-anak yatim ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak berwasiat di dalam ayat-ayat Al-Quran kaitan dengan anak-anak yatim ini. Bahkan Allah menjadikan hak khusus buat anak-anak yatim. Sebenarnya anak yatim ini kan termasuk orang-orang yang merasakan kehancuran hati karena ditinggal wafat oleh ayahnya. Ia adalah orang yang paling berhak untuk disayangi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Khafu alaihim. Maka mereka hendaklah khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Falyattaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah dia berbicara dengan tutur kata yang baik. Ini adalah anak yatim. Kemudian kata Imam Nawawi yang kedua adalah anak perempuan. Anak-anak ataupun dewasa, mereka adalah media untuk kelembutan, cinta dan kasih sayang, karena mereka adalah makhluk yang lemah dalam akal, lemah dalam ketetapan hatinya. Mereka lemah dalam segala. Sehingga wajar kita harus berlemah lembut, memiliki kasih sayang secara khusus kepada anak-anak perempuan. Sementara anak laki-laki, mereka lebih kuat daripada perempuan. Makanya pantas kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki dari sebagian yang lain adalah perempuan. Kemudian berikutnya adalah dalam bab ini Imam Nawawi mengatakan
adalah berikutnya adalah orang-orang yang hancur. Maksudnya adalah orang-orang yang tertimpa musibah. Orang-orang yang terkena musibah. Mereka ini adalah merasakan kehancuran, bukan hancur tulang, tapi hancur hatinya. Seperti orang yang kehilangan harta benda, mungkin karena musibah, karena wabah, bencana. Karena wabah, karena bencana dan lain sebagainya. Atau mungkin ada orang yang sedang bersedih karena ditinggal wafat oleh suaminya, ditinggal wafat oleh orang tuanya, oleh anaknya dan orang-orang di sekelilingnya. Hati mereka hancur, hati mereka berduka. Yang terpenting bahwa mereka itu harus dikasihi. Kenapa? Karena Islam adalah mengajarkan tentang kasih sayang. Oleh karena itu, ketika ada orang yang terkena musibah, ketika ada orang yang ditinggal wafat oleh orang yang disayanginya, maka kita dianjurkan untuk bertakziah kepada keluarga yang ditinggalkan, berbelasungkawa dan meneguhkan hatinya bahwa semua ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah menghendaki sesuatu, maka dia cukup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali, semuanya adalah berasal dari Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatullah Allah SWT. Kemudian berikutnya adalah orang-orang miskin dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang harus selalu kita kasih, orang-orang yang selalu kita sayangi. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam pembahasan ini ayat-ayat yang berbicara tentang ini. Yang pertama adalah dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat ke-88. Wahfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah dirimu terhadap engkau terhadap orang yang beriman. Dan rendahkan dirimu maksudnya adalah rendahkan hatimu terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berendah dirilah kamu walaupun diri Anda itu tinggi dan terbang ke angkasa, terbang ke awang-awang seperti burung, tetapi rendahkanlah hatimu terhadap mereka. Walaupun Anda kaya, walaupun Anda punya jabatan, walaupun Anda punya kedudukan yang tinggi, tetaplah merendah di hadapan mereka. Rendahkanlah hatimu sehingga mereka berada di atasmu. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin dalam ayat lain. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat ke-215. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, perintah ayat ini khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun ini khusus buat Rasul, tapi ini pun berlaku buat kita sebagai umatnya. Sehingga kita sebagai seorang muslim wajib bersikap lemah lembut terhadap saudaranya yang mukmin. Setiap kali melihat saudaranya yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia lebih merendahkan hati terhadap mereka. Karena seseorang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk dihormati dan dimuliakan. Bukan karena nasabnya, anak fulan bin fulan, tapi karena dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat ke-28. Wasbir nafsaka, dan bersabarlah engkau Muhammad, ma'al ladina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhan mereka, bil ghadati wal ashyi, baik itu di pagi hari ataupun di sore hari, yuriduna wajhah, mereka semuanya adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka, dan bersabarlah. Pertahankan jiwamu bersama dengan siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyuruh Tuhan mereka. Bil ghadati wal ashyi, di waktu pagi dan hari, adalah bersama dengan orang-orang yang berzikir di waktu pagi dan sore hari. Bukan karena ingin dilihat atau dipuji orang lain, tetapi berdoa, berzikir, bertasbih dan beribadah. Yuriduna wajhah, mereka semuanya adalah beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatullah Allah SWT, kata Allah, wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena kalian mengharapkan perhiasan dunia. Maksudnya jangan engkau jauhkan dari mereka, biarkan mereka memandangmu, jangan pernah kau palingkan pandanganmu dari mereka. Artinya jangan palingkan matamu dari mereka dan lebih memilih kenikmatan kehidupan dunia. Misal, ada dua orang. Yang pertama adalah orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dia khusyuk berzikir, dia khusyuk beribadah di pagi hari dan sore hari, dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa dan lain sebagainya. Sementara satu lagi adalah ia kaya raya, harta berlimpah, istananya di mana-mana, mobil mewah, pelayannya banyak. Siapakah di antara mereka yang berhak untuk kita sabari? Maka yang pertama adalah orang yang soleh tersebut. Kenapa? Karena kehidupan dunia tidaklah berarti apa-apa, hanya kenikmatan sementara. Kenikmatan dan kebahagiaan dunia ini selalu berbalut dalam kesedihan dan kesulitan. Tidak ada kebahagiaan di dunia yang tidak disertai dengan kesedihan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, tidaklah ada rumah yang dipenuhi dengan kebahagiaan kecuali di dalamnya terkandung kesedihan dan kepedihan. Mungkin di mata kita orang tersebut subhanallah banyak harta, banyak rezeki, mungkin dia tidak punya kesulitan. Itu menurut pandangan kita. Jangan-jangan mungkin menurut mereka enaknya orang tersebut. Ini adalah kaitan dengan kehidupan dunia. Benar apa yang dikatakan sahabat ini? Kalau tidak ada tidak ada dari yang demikian itu, niscaya mereka akan meninggal satu persatu. Setiap ada satu yang meninggal, pasti mereka merasakan kesedihan. Maka semua kebahagiaan dan kesenangan ini berubah menjadi kesedihan dan duka. Dunia beserta isinya tidaklah berarti apa-apa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya." Maka tetaplah selalu kebersamaan kita menjadi tetaplah kebersamaan dan jadilah penolong bagi mereka. Jangan sampai kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita justru menjauhkan kita dari orang-orang tersebut. Hal ini sebagaimana Allah katakan juga di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Thaha, surat ke-20 ayat ke-131 sampai ayat ke-132. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Sedangkan rizki karunia yang Allah berikan lebih baik dan lebih kekal. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabarlah dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Nahnu narzukuka. Kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Wal 'aqibatu littaqwa. Dan akibat baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan menganugerahkan balasan baik kepada kita dan segenap kaum muslimin. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat-ayat yang lain kaitan dengan perintah kita berlemah lembut kepada anak-anak yatim, anak perempuan, orang lemah, orang miskin, dan kita selalu kita berendah hati kepada mereka. Di antaranya di dalam surat Ad-Duha disebutkan fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Surat Ad-Duha ayat 9 sampai ayat 10 ini kita lihat ayat sebelum. Kalau kita lihat di ayat ke-6, kalau kita lihat di ayat ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu wahai Muhammad engkau dalam keadaan yatim? Maksudnya kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan dalam ayat ini, dahulu Rasul adalah seorang anak yatim. Ketika lahir ayahnya sudah tidak ada. Usia 6 tahun ibunya wafat. Kemudian diambil alih pengurusan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Selang 2 tahun kemudian kakeknya meninggal di usia Rasul 8 tahun. Kemudian ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diurus oleh pamannya Abu Thalib. Rasulullah SAW dahulu adalah seorang anak yatim. Beliau mengembala kambing milik penduduk Mekah dengan mendapatkan imbalan beberapa dirham. Karena kalau kita lihat, tidak ada seorang nabi pun kecuali nabi tersebut pernah mengembala kambing. Kenapa? Kata para ulama, karena salah satunya adalah hikmah yang bisa kita ambil dari mengembala kambing itu adalah karena kambing adalah binatang ternak yang lemah, yang membutuhkan kesabaran dan kasih sayang. Berbeda dengan unta. Kebanyakan pengembala unta memiliki sifat keras dan kasar.
Karena yang digembalakan juga begitu, yang keras dan kuat. Sehingga tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah mengembala kambing. Kemudian beliau SAW adalah waktu kecil yatim. Kemudian Allah memuliakan beliau, lalu mempertemukan dengan seorang istri yang sangat solehah, yaitu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menikahinya ketika Rasul usia 25 tahun, sedangkan Khadijah ketika itu usia beliau adalah 40 tahun. Khadijah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah wanita yang sangat cerdas, bijak dan solehah. Allah menganugerahkan anak yang kesemuanya dari Khadijah, kecuali Ibrahim, karena Ibrahim dilahirkan dari Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan kenabian. Awal turunnya wahyu melalui mimpi yang datang seperti fajar yang terang benderang. Mimpi yang benar ini adalah bagian dari 46 cara turunnya wahyu kenabian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau memulai dakwahnya, menyeru manusia kepada Allah, memberikan kabar gembira dan peringatan. Lalu mereka pun mengikutinya. Anak yatim yang pengembala kambing ini adalah seorang pemimpin umat yang paling mulia dan pemimpin seluruh manusia. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Nah, sebelum kita melanjutkan wa wajadaka dhallan fahada, tadi alam yajidka yatiman fa'awa, maksudnya adalah Allah Ta'ala melindungimu setelah kamu yatim, memudahkan untukmu orang yang mengasuhmu sehingga kamu tumbuh dewasa, dan menganugerahkan kepadamu risalah kenabian yang agung. Ini adalah alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Maksudnya adalah kamu dahulu tidak memiliki ilmu, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat ke-48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la tahuttuhu biyaminik. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Qur'an, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 113, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka dhallan fahada. Tetapi dengan turunnya Alkitab ini, dengan turunnya Al-Qur'an, beliau SAW menjadi orang yang berilmu dan sempurna keimanannya, sehingga alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian wa wajadaka 'ailan fa'agna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa'agna, mencukupkanmu. Mengapa demikian? Karena ada dua hal. Pertama dari sisi lafaz, yang kedua dari sisi makna. Adapun dari sisi lafaz adalah wa wajadaka alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna. Kenapa bukan fa'aghnaka? Maka ada dua. Pertama dari sisi lafaz, supaya menyesuaikan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Semua ayat ini diakhiri dengan huruf alif, ya. Maka alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna. Yang kedua dari sisi makna, di sisi inilah yang lebih penting. Bukankah dia mendapati engkau seorang yatim, lalu dia memberikan perlindungan? Apakah Allah memberikan perlindungan ini khusus bagi Rasul atau untuk seluruh umatnya? Tentu untuk seluruh umatnya. Allah memberikan perlindungan bukan hanya untuk Rasul, tapi untuk seluruh umatnya. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung. Wa wajadaka dhallan, kemudian fahada, lalu dia memberikan petunjuk. Apakah Allah khusus memberikan petunjuk hanya kepada Rasul atau kepada seluruh umatnya? Kepada seluruh umatnya. Termasuk juga adalah wa wajadaka 'ailan fa'agna. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan. Apakah khusus ini buat Allah? Mohon maaf, apakah ini khusus buat Rasul SAW memberikan pertolongan, memberikan kecukupan? Tentu adalah berlaku buat kita juga sebagai umatnya. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang ayat ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah Allah mengingatkan kepada Rasul, sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Inilah pembahasan yang kita bahas di dalam bab ini. Ingatlah dirimu ketika kamu dulu seorang anak yatim.
Maka jangan kamu berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Mudahkan urusanmu. Usaplah air matanya, tenangkanlah jiwanya, dan ringankan beban hidupnya. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar, dan orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Secara zahir ayat ini adalah menyebutkan bahwa orang-orang yang meminta-minta adalah meminta harta. Seperti ada orang yang mengatakan, berilah saya uang. Artinya kalau ada yang meminta-minta, jangan sampai kita menghardiknya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Lalu dia memberikan kecukupan. Maka setelah dia memberimu kecukupan, jangan kamu menghardik orang yang minta-minta. Ingat kondisimu ketika kamu fakir. Sekali lagi, janganlah kamu menghardiknya. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Meminta-minta ini maknanya bisa jadi meminta-minta harta, termasuk juga meminta-minta ilmu. Ketika ada yang meminta harta, berikan. Kalau tidak, ya jangan sampai kita menghardik. Kalau ada yang meminta ilmu, berikan ilmu tersebut kepada orang tersebut. Jangan sampai kita menghardik atau pelit kaitan dengan ilmu ini. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Tadi kembali kaitan dengan ayat tadi ya. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kemudian kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita menyiarkannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah telah menganugerahkan ilmu kepadaku, harta dan anak-anak serta sebagainya. Menyiarkan nikmat Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dengan dua cara. Pertama melalui lisan, kita katakan Allah telah menganugerahkan nikmat kepada kita. Dahulu aku sebagai orang yang fakir, kemudian Allah memberikan aku kecukupan. Dahulu aku tidak memiliki ilmu, kemudian Allah mengajarkan banyak ilmu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dengan perbuatan, dengan memperlihatkan tanda-tanda kenikmatan Allah ini. Jika Anda orang kaya, maka janganlah memakai pakaian seperti orang fakir, tetapi pakailah pakaian yang sesuai dengan kondisimu. Begitu juga rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Inilah termasuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan ayat ini, ada ayat-ayat yang semisal dengan ini. Di antaranya adalah surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan hari pembalasan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang tersebut adalah orang yang menghardik anak yatim. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kalau kita lihat dalam ayat ini, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menghardik anak yatim contohnya mendorong dengan kasar atau tidak mengasihaninya. Kemudian maksudnya adalah dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Maksudnya adalah tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Di samping itu dia pun tidak melakukan. Ini tentu kondisinya lebih buruk. Bukan tidak memberi makan, tapi menganjurkan saja tidak. Sehingga betul kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr, surat ke-89, di ayat ke-17 sampai ayat ke-18, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan kepada orang miskin. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini lebih mengena daripada terdapat di dalam surat Al-Maun. Karena dalam ayat ini sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Lebih banyak memuliakannya daripada hanya berdiam diri tanpa memuliakannya. Sungguh anak yatim itu wajib dimuliakan. Kalau dia termasuk orang kaya, maka tentu tidak memberikan makan, tapi muliakan dia dengan menjaga harta dan lain sebagainya. Kalau kebetulan anak yatim itu adalah orang miskin, kita muliakan dia dengan memberikan makan kepada anak tersebut. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang lemah, anak yatim, anak-anak kecil, ini dapat mendidik hati kita menjadi lembut, penuh kasih sayang, serta selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak dapat ditemukan kecuali bagi orang-orang yang mencobanya. Maka hendaklah kita menyayangi anak kecil, mengasihi anak-anak yatim dan orang-orang fakir, sehingga dalam hati kita terdapat kelembutan, terdapat kehalusan dan kasih sayang. Sesungguhnya Allah akan merahmati hamba-hamba yang mengasihi.
Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara ayat-ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kemudian setelah itu Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan bab ini. Di antaranya An Sa'd bin Abi Waqqas, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Kunna ma'an Nabi SAW sittata nafarin. Pada suatu ketika kami berenam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-musyrikuuna lin-nabi sallallahu. Kemudian Rasul orang-orang musyrik berkata kepada Rasul sallallahu. Utrud haula'i. Wahai Muhammad, usirlah mereka itu. La yajtari'una alaina. Kata orang-orang musyrik ketika itu, usirlah mereka. Mereka itu tidak layak bersama kita. Jadi orang-orang yang bersama engkau tidak layak. Wa kuntu, ketika itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dan saya waktu itu, wa kuntu ana wa Ibnu Mas'ud, kemudian Abdullah bin Mas'ud, wa rajulun min Hudayl, kemudian ada seorang laki-laki dari kabilah Hudayl, wa Bilal, kemudian Bilal bin Rabah, artinya ada 4 orang ketika itu, wa rajulani, dan ada 2 orang lagi, lastu usammihima, saya tidak mengingat nama keduanya. Fawaqa fi nafsi Rasulullah ma sya'allahu an yaqa, fahaddatha nafsah. Kemudian setelah tadi mendapatkan perkataan dari orang-orang Quraisy, kemudian beliau berkata dalam batinnya. Ketika itu Rasulullah SAW tersirat sesuatu yang dikatakan menurut kehendak Allah, kemudian beliau berkata dalam hatinya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Al-An'am ayat ke-52, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini dikisahkan sebuah kisah ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabat, dan memang sahabat-sahabat ini adalah yang tadi disebutkan, itu adalah orang-orang miskin. Ibnu Mas'ud, seorang miskin yang mengembala kambing. Bilal bin Rabah, dia seorang hamba sahaya. Kemudian mereka duduk bersama Rasulullah SAW, memperhatikan dan mengambil setiap apa yang datang dari beliau. Mereka belajar dengan Rasulullah SAW dengan tujuan kebaikan. Mereka ikhlas belajar bersama Rasulullah SAW. Kemudian ketika itu ada orang-orang musyrikin. Kemudian orang musyrik itu datang. Kemudian Muhammad usir mereka. Mereka tidak selevel dengan kita. Gimana kamu akan mendakwahi kami, sedangkan bersama kalian adalah bersama engkau Muhammad orang lemah? Itu mereka tidak level. Kemudian dalam hati Rasul terbesit sesuatu. Lalu beliau berpikir tentang hal itu. Kemudian Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, janganlah engkau usir mereka. Siapa? Maksudnya adalah orang-orang lemah yang ikhlas bersama kalian. Selalu mereka menyeru Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan sore. Tidak ada tujuan mereka kecuali mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang secara keras untuk mengusir para sahabat itu, walaupun mereka tidak berharga di hadapan masyarakat. Mereka tidak bernilai di hadapan masyarakat, tetapi mereka semuanya berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka berdoa, mereka beribadah kepada Allah, karena ibadah itu mencakup doa. Misal seorang mengatakan dalam sholatnya, ya Allah ampunilah aku, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku kepada jalan yang lurus. Ini adalah mereka melakukan ibadah, mereka melakukan doa. Tujuannya apa? Yuriduna wajhah. Mereka ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seseorang benar-benar memelihara keikhlasan dalam beribadah. Tujuan ibadah tidak untuk mencari kehidupan dunia. Tidak ada tujuan kecuali untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat ayat ini, maka ini menjadi perhatian buat kita semuanya. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat ini, fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Maka jika kamu mengusir mereka, maka engkau termasuk dengan orang-orang yang zalim. Kemudian dalam ayat lain disebutkan, ma'alika min hisabihim min syai' wa min hisabika alaihim min syai'. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, fatakuna minadh dhalimin, yaitu adalah kalau kalian mengusir, kalau engkau mengusir, maka engkau termasuk orang zalim. Maksudnya adalah jika kamu mengusir mereka, maka kamu termasuk orang-orang zalim. Dari hadis ini kita dapat memetik pelajaran bahwa setiap orang harus mencari sahabat yang baik, orang-orang yang selalu menyeru Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan sore, tidak memilih teman-teman di kalangan orang yang terpandang, pejabat dan lain sebagainya, tapi mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
maka hendaklah kita bersama dengan orang-orang soleh. Tetapi jika hanya sebatas bergaul dengan mereka dan hanya karena ingin mendapatkan penghormatan dengan duduk bersama para pembesar, para pejabat dan lain sebagainya, maka tujuan sama sekali tidak mulia. Yang lebih mulia adalah walaupun kita bergaul dengan orang-orang biasa, tapi tujuannya adalah yuriduna wajhah. Tujuannya adalah kita ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah merasakan manisnya iman seseorang yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memusuhi setiap yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai dan membenci karena Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu mencintai Allah dan mencintai kebaikan-kebaikan dan mencintai orang-orang yang selalu melaksanakan kebaikan. Allahumma inna nas'aluka hubba, ya Allah kami memohon kepada Engkau cintamu, wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan kecintaan kepada amal soleh yang akan mendekatkan kecintaanmu kepada kami. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis kedua dari Abu Hubairah A'id bin Amr al-Muzani, ya, al-Muzani, wa huwa min ahli bai'ati ridwan. Beliau ini termasuk di antara sahabat Nabi yang ikut dalam bai'atul ridwan ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kemudian disebutkan anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin. Ketika itu Abu Sufyan, ya, datang, ya. Abu Sufyan menemui Salman, Suhaib Ar-Rumi, kemudian Bilal bin Rabah. Ketiga orang sahabat ini adalah memang secara strata sosial, secara strata ekonomi, memang betul mereka adalah bukan termasuk orang-orang terpandang dari sisi itu. Suhaib Ar-Rumi, Bilal, kemudian juga adalah mereka berdua adalah seorang Bilal bin Rabah seorang budak. Kemudian Salman dari Persia, Bilal dari Habasyah, Suhaib dari Romawi. Ia melewati mereka, kemudian setelah itu, ya, faqalu, ya, kemudian mereka mengatakan, ma akhadat suyufullahi min aduwillah ma akhadaha. Pedang-pedang Allah belum mengambil haknya dari musuh-musuh. Kemudian faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar ketika itu berkata, ataquluna hadza li syaihi Quraisy wa sayyidihim. Apakah kalian mengatakan demikian kepada pembesar dan pemimpin suku Quraisy? Kemudian seketika itu fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mendatanginya, fa akhbarahu, dan memberikan informasi tentang hal tersebut. Faqala, kemudian Rasul bersabda, ya Abu Bakrin la'allaka aghdabtahum. Wahai Abu Bakar, bisa jadi ucapanmu itu menyebabkan mereka marah. La in kunta aghdabtahum, jika engkau menyebabkan mereka marah, laqad aghdabta rabbak, maka sungguh Rabbmu telah membencimu, Rabbmu telah menyebabkan murka Allah kepadamu. Kemudian fa'atahum, maka Abu Bakar mendatangi ketiga orang sahabat tersebut. Kemudian faqala, kemudian Abu Bakar mengatakan, ya ikhwatah aghdabtuhukum, wahai saudara kami, apakah ucapanku tadi menyebabkan kalian marah? Qalu la, kami tidak marah. Yaghfirullahu laka ya ukhayya, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu wahai saudaraku. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kisah ini adalah disebutkan bahwa suatu ketika Abu Sufyan melewati tadi sahabat Nabi SAW, yaitu Bilal, Suhaib, kemudian juga Salman Al-Farisi, yang melewati mereka dan tiba-tiba mereka berkata kepadanya, pedang-pedang Allah belum mengambil haknya untuk musuh-musuhnya. Maksudnya mereka belum membenahi diri atas apa yang dilakukan oleh para tuan mereka dari Quraisy, yaitu orang-orang yang dahulu menyiksa dan menyakiti mereka karena menganut agama Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Abu Bakar mengecam atas tindakan mereka itu. Kemudian tadi sampai mengatakan, apakah kalian mengatakan demikian kepada pembesar Quraisy? Kemudian setelah itu diceritakan kepada Rasul, dan Rasul sampai mengatakan hal tadi. Maka kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama adalah hadis ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh merasa lebih tinggi di hadapan orang fakir dan orang-orang lemah yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Bisa jadi mungkin mereka lemah di sisi manusia, tapi di sisi Allah dia adalah orang-orang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Maka hendaklah seseorang itu merendahkan hati terhadap orang-orang mukmin, walaupun mereka tidak memiliki kedudukan terpandang. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Maka berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Hadis ini juga menunjukkan kehati-hatian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kesungguhan untuk membebaskan tanggungannya
Karena setiap orang hendaknya demikian, bahwa setiap orang yang menyakiti orang lain dengan ucapan, perbuatan, mengambil harta, cacian dan lain sebagainya, maka ia wajib meminta maaf di dunia sebelum dibalas kelak di akhirat. Kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Betul apa yang pernah disampaikan oleh Rasul. Mada ta'udduna al-muflis fikum. Rasul pernah bertanya, seperti apakah anggapan kalian orang-orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab ketika itu, orang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya dinar, tidak punya dirham, kemudian juga tidak punya barang dagangan. Kemudian kata Rasul, sesungguhnya orang muflis bukan itu. Orang muflis, orang bangkrut itu siapa? Orang yang datang di hari kiamat dengan kebaikan yang begitu banyak, tapi dia pernah mencaci maki orang ini, pernah memukul orang ini, pernah mengambil harta orang ini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan itu akan diambil. Kalau kebaikan masih ada, kalau kebaikan sudah habis, sedangkan orang yang pernah disakiti masih banyak, maka justru keburukan akan ditimpakan kepada orang tersebut. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang berbicara tentang betapa pentingnya kita berlemah lembut kepada orang-orang lemah, termasuk juga orang-orang fakir. Mungkin di dunia dia termasuk orang fakir, dia orang lemah, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini mungkin saja mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, ini khusus tentang anak-anak yatim. Ada dua hadis yang disampaikan di sini. Kata Rasulullah SAW dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku bersama dengan orang-orang yang mengurus anak yatim adalah dengan pengasuh anak yatim seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya seperti ini. Ini menunjukkan kemudian setelah itu wafar roja bainahuma, dan merenggangkan keduanya. Ini menunjukkan tentang kedekatan Rasulullah SAW dengan orang-orang yang mengasuhi anak yatim, orang-orang yang mengurus anak-anak yatim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, kafilul yatim lahu aw li ghairihi. Pengasuh anak yatim, baik anak yatim dari kerabatnya atau dari orang lain. Ana wa huwa kahataini fil jannah. Aku dengan dia itu seperti ini di surga. Wa asyara rawi wa huwa Malik bin Anas bis sababati wal wusta. Perawi Malik bin Anas mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaitan dengan bagaimana ketika kita berlemah lembut, bagaimana kita ketika mengurus anak yatim, bagaimana ketika kita memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Baik itu yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita. Jangan-jangan yatim itu mungkin cucu kita. Yatim itu jangan-jangan anak kita. Bisa jadi seorang ibu, suaminya meninggal dunia, punya anak, berarti itu yatim. Atau mungkin cucu kita, atau keponakan kita, sepupu kita, mungkin saja mereka itu adalah anak-anak yatim. Tapi ketika orang-orang tersebut menyayangi, mengasihi, mengasuh, mengurus anak-anak yatim, kata Rasul, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama dengan orang yang mengurus anak yatim seperti ini di surga. Artinya saking dekatnya orang-orang tersebut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian berikutnya adalah setelah pembahasan tentang anak yatim, maka berikutnya Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana kita pentingnya untuk selalu berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kata Abu Hurairah disebutkan dalam hadis ini, laisal miskin alladzi tarudduhu tamrah wa tamratan. Orang miskin itu bukan orang yang meminta-minta kemudian ia menolak satu butir atau dua butir kurma, satu buah atau dua buah kurma. Wala luqmatu wala luqmatain, bukan juga menolak satu suap atau dua suap makanan. Innamal miskin alladzi yata'affaf. Tapi sesungguhnya orang miskin itu adalah orang yang menjaga diri dari perbuatan haram dan meminta-minta. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini. Dalam riwayat kemudian di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, laisal miskin alladzi yatufu 'alan nas. Bukankah orang miskin itu adalah orang yang keliling-keliling meminta-minta kepada manusia, tarudduhul luqmah wal luqmatain. Kemudian ia menolak satu atau dua kurma, ya, atau satu atau dua suap, wat tamratu wat tamratan, menolak satu atau dua kurma. Walakinnal miskin alladzi la yajidu ghinan yughnihi. Tapi orang miskin itu adalah orang yang tidak mendapatkan kekayaan yang mencukupinya. Wala yuqtanu bihi, kemudian juga tidak menemukan harta, fayutasaddaqu alaihi,
untuk harta yang dapat disodakohkan, wala yaqumu fayasalun nas, dan tidak meminta kepada orang lain. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin itu adalah bukanlah yang meminta-minta kepada orang lain. Jika kamu memberi 1 atau 2 buah kurma, 1 atau 2 suap makanan, ia menolak. Tetapi orang miskin yang benar adalah orang yang menjaga harga dirinya. Dia tidak meminta-minta kecuali dalam kondisi terdesak. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Inilah kalau kita berbicara tentang orang miskin. Inilah dia yang disebut dengan yang miskin yang sebenar-benarnya. Ia tidak meminta-minta tetapi diberi. Sebagaimana kata orang, orang yang bisa menjaga diri pasti terpenuhi. Tidak ada yang mengetahui tentang dirinya. Inilah orang miskin yang sebenarnya harus dicari untuk dibantu dan dikasih sayangi. Dalam hadis ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa hendaklah orang-orang miskin itu bersabar dan menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia tidak meminta-minta kepada orang lain yang terkadang mereka memberi atau menolak. Karena jika seseorang menggantungkan dirinya kepada makhluk, maka ia akan dipasrahkan kepada mereka seperti yang terdapat dalam sebuah hadis. Barang siapa yang menggantungkan dirinya pada sesuatu, maka ia akan dipasrahkan kepadanya. Apabila kita dipasrahkan kepada makhluk, maka kita akan lupa terhadap Sang Khalik. Tambahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, siapa yang menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diperintahkan Allah kepadanya, dia pasti menyampaikan kepada kita. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalangi dan meragukannya. Orang miskin itu harus bersabar, menahan diri untuk tidak meminta-minta, kecuali keadaan sangat terpaksa. Jika bangkai sudah menjadi halal baginya, maka halal pula baginya meminta-minta sebelum kondisinya seperti itu. Selagi ia masih mampu menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta, walaupun hanya memakan sepotong roti, ya, atau sebutir kurma, maka hendaklah tidak meminta-minta. Masih ada orang yang pekerjaannya selalu meminta-minta, meminta hingga datang hari kiamat wajahnya tidak berdaging. Itu adalah kalau ada orang yang meminta-minta. Hendaknya seseorang waspada, jangan sampai ia menyerupai orang yang selalu meminta-minta, sementara kehidupannya berkecukupan. Ketika ia meninggal, ternyata ia meninggalkan harta yang berlimpah. Kan banyak kasus terjadi. Orang meminta-minta, penampilannya seorang orang miskin, tapi ternyata mereka itu adalah orang-orang kaya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita seperti ini. Al-mutasyabbihu bima lam yu'ta kalabisi saubi zurin. Memuaskan diri dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, seperti halnya seorang yang memakai pakaian palsu. Puaslah dengan pemberian Allah, kaya atau miskin, sesuaikanlah dengan kondisi kita. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, tentu kita kalau diuji oleh Allah dengan kemiskinan, jangan sampai kita meminta-minta kepada orang. Tapi kalau Allah memberikan kepada kita kelebihan harta, bantu orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang tidak pernah meminta-minta. Karena kata Rasul, hakikat orang miskin itu adalah bukan orang yang meminta-minta, tapi hakikat orang miskin itu adalah alladzi yata'affaf. Orang miskin itu adalah orang yang menjaga diri dari perbuatan haram dan orang yang menjaga diri dari meminta-minta. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya adalah ini tentang orang-orang lemah yang harus selalu kita jaga, selalu kita sayangi, selalu berbuat lemah lembut kepada mereka. Siapa mereka? Mereka itu adalah diantaranya para janda. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, as-sa'i 'alal almirah, orang-orang yang berusaha untuk menghidupi atau mengurusi seorang janda, wal miskin, dan orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsibuhu, dan saya menyangka, qala, Rasul pun bersabda, kal qaimil ladzi la yaftur, seperti orang yang selalu melaksanakan sholat malam yang tidak pernah merasa lelah. Wa qas-shaimi la yuftir, seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka atau selalu berpuasa setiap hari. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita lihat bagaimana orang-orang menyantuni para janda, menyantuni orang-orang miskin, mengurus janda, mengurus orang miskin, maka ini termasuk kebaikan-kebaikan. Al-aramil artinya adalah orang yang tidak memiliki keluarga. Bisa itu laki-laki ataupun perempuan. Miskin adalah mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, barang siapa yang membantu mereka,
itu menghidupi para janda dan orang-orang miskin, maka ia berhak mendapatkan janji Allah, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hadis Nabi SAW yang berbicara tentang bab lemah lembut kepada anak yatim, anak perempuan, orang lemah, orang miskin, dan kita hendaklah merendahkan hati kita di hadapan mereka. Hadis berikutnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah berikutnya. Rasul mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan pesta walimah. Yumna'uha man ya'tiha. Ketika orang yang membutuhkan makanan tidak diundang. Wa yud'a ilaiha man ya'baha. Tapi orang-orang yang tidak menginginkan makanan tersebut diundang. Wa man lam yujibid da'wah, barang siapa yang tidak memenuhi undangan, faqad asallaha wa rasulah. Sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan dari sahabat Abu Hurairah, bi'sat ta'amu ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah. Yud'a ilaihal aghniya wa yutrakul fuqara. Yang diundang adalah orang-orang kaya, dan yang tidak diundang adalah sementara orang-orang fakir, orang-orang miskin tidak diundang. Kaum muslimin rahmatullah SWT. Apa yang dimaksud dengan walimah di sini? Walimah ini maknanya adalah walimah pernikahan, atau lebih umum setiap pesta yang mengajak untuk berkumpul, baik itu pesta pernikahan atau pesta yang lain. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan maksud dari walimah yang makanannya paling buruk adalah pesta hanya yang mengundang orang-orang kaya saja. Orang-orang yang disuruh hadir hanya orang kaya, orang miskin tidak diundang. Makanya kalau kita mengundang dalam satu pesta walimah dan sebagainya, undangan itu adalah jangan sampai karena faktor ini kaya, ini miskin yang diundang, tapi adalah kita rata semuanya. Kalau saudara, ya saudara, tidak memandang dia kaya atau miskin. Kalau tetangga, ya kita undang. Kalau undangan terbatas, tentu boleh kita membatasi undangan, tapi jangan sampai faktor kita undangan batasan tersebut adalah karena ini orang kaya ataupun orang miskin. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diundang, maka kita wajib untuk memenuhi undangan tersebut. Kecuali ya kita tidak mendatangi kalau tidak memenuhi syarat. Wajib kita mendatangi undangan tersebut kalau sesuai dengan syarat. Pertama, orang yang mengundang adalah seorang muslim. Yang kedua, harta orang yang mengundang itu halal. Kalau hartanya haram ya tentu tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga adalah ketika tidak ada kemungkaran dalam acara pesta pernikahan tersebut, dalam walimah tersebut. Yang keempat, harus menentukan orang yang diundang. Maksudnya seperti, wahai fulan, saya mengundangmu agar datang pada acara pesta walimah. Tetapi jika undangan bersifat umum seperti berkata, wahai jamaah, kami akan mengadakan pesta pernikahan, maka kami harap kalian untuk hadir. Undangan ini tidak wajib kita penuhi, karena undangan ini bersifat umum, tidak ditunjukkan kepada kita. Maka sudah seharusnya menentukan siapa yang akan diundang, si fulan, dan si fulannya. Kemudian berikutnya kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi orang lemah, orang fakir, orang miskin, kemudian anak-anak yatim, maka berikutnya adalah yang dibahas adalah tentang seorang anak perempuan. Kata Rasul, man ala jariyataini, barang siapa yang mengasuh dua anak perempuan hatta tablugha, sampai anak perempuan itu dewasa, jaa yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat akan datang, ana wa huwa kahataini, aku dan dia seperti dua jari. Kata Rasulullah SAW, ini kedekatan dengan orang tersebut. Maksudnya adalah sampai dia balik, maksudnya adalah hingga kedua anak perempuan itu menginjak usia balik, usia 15 tahun, atau setelah terdapat beberapa tanda balik bagi perempuan, usia genap 15 tahun, atau tumbuhnya bulu kemaluan, atau mimpi basah, atau haid, walaupun ia belum mencapai usia 15 tahun. Jadi orang yang menanggung, orang yang mengurus, orang yang mengasuh dua anak perempuan, dia penuh dengan kesabaran ketika mengurus tersebut, maka nanti akan hadir, akan datang di hari kiamat. Maka di hari kiamat tersebut, orang tersebut akan bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian dari Sayyidah Aisyah, inilah bagaimana keutamaan kita mengurus seorang anak. Kata Sayyidah Aisyah, dakhalat alayya imra'atun, ada seorang wanita yang datang masuk ke rumah kami. Wa ma'aha ibnatan, dia bawa dua orang anak. Laha tas'al, maka wanita tersebut meminta karena memang sangat membutuhkan. Jadi meminta itu hukumnya tidak boleh, tetapi kalau terdesak dan sangat membutuhkan maka tidak jadi masalah. Falam yajid indi syai'an ghairu tamratin wahidah. Ketika itu di rumah tidak ada makanan apapun kecuali hanya sebutir kurma. Subhanallah, inilah kesederhanaan Rasulullah SAW bersama keluarganya. Fa'ataituha iyyaha, akhirnya satu butir kurma itu saya berikan kepada wanita tersebut. Faqasamatha, kemudian wanita tersebut membagi kurma itu menjadi dua.
baina ibnataiha, artinya kurma itu diberikan kepada setengahnya kepada anak yang perempuan yang pertama dan yang kedua. Walam ta'kul minha, si ibu tersebut tidak makan. Subhanallah. Kaum muslimin rahmatal Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu, inilah orang tua, rela lapar, rela bekerja dengan bersusah payah. Tetapi demi anaknya, mereka mengorbankan itu semuanya. Makanya pantas kalau Rasul memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan pantas nanti kita bahas secara khusus betapa besarnya dosa orang yang durhaka kepada orang tua. Bayangkan seorang ibu yang kesusahan, dia membawa dua orang anak, kemudian meminta kepada Sayyidah Aisyah diberikan satu butir kurma. Maka yang dilakukan oleh ibu tersebut, ibu itu tidak memakan kurma tersebut, tapi diberikan dulu kepada anaknya. Itulah seorang ibu, itulah seorang orang tua, mendahulukan anaknya dulu dibanding dirinya sendiri. Summa qamat fakharajat, akhirnya si ibu tersebut pergi dan keluar dari rumah itu. Pada qala Nabi sallallahu alaina, kemudian setelah itu Rasul datang masuk ke rumah kami, fa akhbartuhu, dan saya ceritakan apa yang terjadi tadi. Faqala, kemudian Rasul bersabda, man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in, siapa yang diuji dengan anak-anak perempuannya, fa ahsana ilaihinna, kemudian dia mengasuh mereka dengan baik. Kemudian apa? Kunna lahu sitron minan nar, maka anak-anak wanita tersebut, anak-anak yang diasuh tersebut, kelak di hari kiamat akan menjadi penghalang, akan menjadi pelindung, akan menjadi hijab dari api neraka. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya punya anak. Sabarlah dalam mengurus anak kita. Bekerja semaksimal mungkin untuk menghidupi anak keturunan kita. Insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran. Satu, salah satu rumah Rasulullah SAW yang merupakan rumah paling mulia, di dalam terdapat wanita yang paling dicintai, namun tidak ditemukan sesuatu pun kecuali hanya sebutir kurma. Inilah kesederhanaan Rasulullah SAW bersama istri-istrinya. Yang kedua, sifat ithar, mendahulukan orang lain, ya. Mendahulukan orang lain. Nah, ithar di sini adalah mendahulukan orang lain. Para sahabat Rasul SAW, karena Aisyah tidak memiliki sesuatu kecuali hanya sebutir kurma, maka diberikan kepada ibu tersebut. Inilah ithar. Kemudian di antara para sahabat ada yang kaya, ada juga yang miskin, bahkan ada yang fakir. Ini menunjukkan bahwa tidak semua sahabat Rasul itu kaya, tidak juga semuanya miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang fakir, dan lain sebagainya. Nah, kemudian disinilah pembahasan kita, keutamaan orang yang berbuat baik kepada anak perempuan, baik itu berupa harta, pakaian, berbaik sangka, menjaga diri mereka, karena wanita adalah orang lemah dan terbatas. Sehingga wajar kalau kita ada keistimewaan mengurus anak wanita. Seperti yang pernah diisyaratkan, bahwa yang bertugas mencari nafkah dan menafkahi adalah laki-laki, sementara kaum wanita cukup tinggal di rumah menunaikan tugas rumahnya. Begitu pula tugas yang tidak bisa ditunaikan kecuali seorang wanita, di antaranya adalah mendidik anak-anak wanita. Adapun kalau wanita bekerja, boleh-boleh saja tentu, tapi atas izin suami, tetap menjaga adab-adabnya dan lain sebagainya. Ini adalah kaitan dengan bab hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, ini masih kisah tentang wanita juga. Bagaimana seorang ibu yang rela lapar untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Dari Aisyah radhiallahu anha, cerita lain. Ja'atni miskina, ada seorang wanita miskin datang kepadaku. Tahmilu ibnataini laha, dia membawa dua orang anak. Fa'at'amtuha thalatha tamaratin. Kemudian ketika itu, ya, aku memberinya 3 butir kurma. Kemudian fa'atat kullu wahidin minhuma tamrah, masing-masing anak diberikan satu-satu kurmanya. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Kemudian setelah itu maka beliau memberikan satu-satu. Tetapi kemudian sisanya ingin dimasukkan ke mulutnya. Artinya kan ada 3 kurma, 2 buat anaknya, 1 ingin dimakan oleh dia. Tetapi kemudian setelah itu ternyata anaknya itu meminta lagi, maka kurma itu dibelah 2 dan akhirnya diberikan kepada kedua anak tersebut. Si ibu tersebut tidak memakan kurma tersebut. Kemudian ketika itu maka fa'ajabani sya'nuha, aku sangat heran, aku sangat takjub dengan kondisi itu. Fadzakartul ladzi sana'at li Rasulullah, kemudian aku sebutkan cerita itu kepada Rasul. Innallaha qad ajabalaha bihal jannah, Allah telah mewajibkan surga bagi wanita tersebut. Au a'taqaha biha minan nar, atau Allah Subhanahu wa taala telah membebaskannya dari api neraka. Kenapa? Karena perbuatan yang dilakukan. Kaum muslimin rahmatullah Allah SWT, inilah kita pantas kalau harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini adalah kisah tentang kita sebagai orang tua, tentu kita harus berusaha semaksimal mungkin menghidupi keluarga kita. Kemudian kaum muslimin rahmatullah Allah SWT, hadis berikutnya adalah ini tentang orang-orang lemah secara umum.
Disebutkan dari Abu Shuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifaini. Ya Allah, sesungguhnya aku menganggap dosa bagi orang-orang yang menyia-nyiakan hak dua orang yang lemah, al-yatim wal mar'ah, yaitu anak yatim dan seorang perempuan. Artinya perlunya kita berlemah lembut kepada anak yatim dan anak perempuan. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, ra'a Sa'ad, ya, saat ketika itu maka ra'a Sa'ad annahu fadlan ala man dunahu. Kemudian ketika itu, ya, dalam cerita ini disebutkan dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa kata beliau, Sa'ad beranggapan bahwa ia lebih utama dari orang-orang yang ada di bawahnya. Maksudnya adalah dalam taraf kehidupannya. Faqala Nabi sallallahu Nabi bersabda, hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian dibantu dan diberi rizki melainkan karena keberadaan orang-orang lemah di antara kalian. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dari Abi Darda Uwaimir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah pernah bersabda. Kemudian ibghuni fid du'afa. Kata Rasulullah, carikanlah untukku orang-orang lemah. Fa innama tunsarun, karena kalian mendapatkan pertolongan, wa turzakun, dan kalian mendapatkan rizki, bi du'afaikum, karena keberadaan orang-orang lemah di antara kalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita di sore hari ini, kaitan dengan kita lemah lembut kepada anak-anak yatim. Kemudian kita juga lemah lembut kepada orang-orang, kepada anak perempuan. Kemudian juga adalah kita berlemah lembut, ya, kepada orang-orang lemah. Kemudian juga kita berlemah lembut kepada orang-orang fakir. Dan tentu setelah itu kita harus rendah hati kepada mereka. Ternyata ini punya keistimewaan yang besar di sisi Allah dan Rasulullah SAW. Jangan kita memandang karena faktor dunia. Jangan kita memandang karena faktor jabatan dan sebagainya. Tapi lihatlah ketakwaan seseorang. Ada orang yang diberikan kelebihan, maka kelebihan itu gunakanlah untuk melakukan kebaikan. Kasih sayangilah orang-orang yang ada di bawah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang minan ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila qaumit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.